PNS nggak semudah itu Maimunah, baru Batak kalau udah PNS nggak semudah itu mualaf. Dasar B titik H bohong maksudnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang TikToker mantan PNS ini bernama Dasani Samosir. Dia adalah seorang mualaf yang sering mengunggah konten-konten tentang kebahagiaannya dalam memeluk Islam. Tak ayal banyak orang dari agamanya yang terdahulu memberi komentar-komentar pedas terhadap dirinya. Dan uniknya dia membalas komenan julid tersebut dengan santai dan dengan gaya bahasanya yang unik. Tuhan Yesus itu Maha Tahu untuk memilih orang yang pantas untuk jadi pengikutnya. Itu sebabnya kau tidak terpilih. Harusnya kau malu, bukan pamer. Liston tambunan, mak tambunan pula ya kan, tulang awak, mamak kubur tambunan, horas tulang, diterima pun enggak terserah lah ya kan, tapi begitulah pertuturannya. Agak marah-marah ini tulangku ini, harusnya kau malu bukan pamer. Kenapa aku harus malu tulang? Itu bukan aib. Aku bangga ya, bangga aku tulang, bangga kali aku. I'm proud of being Muslim. Teman-temanku yang di TikTok ini banyak ternyata yang mualaf. Jangan kalian malu ya. Jangan kalian malu, banggalah. Karena kita sudah berada di jalan yang benar. Kita telah bertakwa, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sang Pencipta, bukan pada ciptaan, ya kan? Jadi aku akan selalu pamer tulang. Dan aku akan selalu pamer. Mohon maaf kalau tulang nggak suka lihat pamerku ini, lewatkan. Sap. Kalau bisa blokir, nggak apa-apa. Kalau nggak, martabuni tulang. Ada itu kan, martabuni tulang, film si Pitung ya. Jadi kita bebas, kita yang beragama ini. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk ya kan, untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 29 ayat 2 ayat 1, negara berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, begitu kan? Iya. Jadi bebas tulang mau bilang Yesus itu Tuhan, terserah. Maha Tahu, terserah. Itu tuh keyakinan kita masing-masing lah. Kita berjalan beriringan tanpa harus saling menyikut. Tapi aku mau ada satu ayat loh yang menyatakan bahwa Yesus itu gak Maha Tahu. Matius 26 ayat 39. Ketika dia melangkah maju sedikit, kemudian sujud dan berdoa, ya kan? Ya Bapa, sekiranya cawan ini lalu dariku, jika sekiranya mungkin. Itu menunjukkan suatu ketidaktahuan ya. Nah, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah. Ya udahlah, itu masa lalu itu ya kan. Sehat-sehat lah kita ya tulangnya. Oh ya, tunggu dulu. Aku tadi lihat profilnya udah agak dewasa, udah agak berumur kurasa tulangku ini. Ada pesan Sabtabi ya. Kalau rambut kita sudah putih, hati kita baiklah putih juga. Unang obuk botar roh habirong. Masuk gak? Masuk, thank you. Mualaf kau, tapi kau jelekin mantan agamamu. Siapa nggak marah sama kau, Rojan? Rio Pardede. Kenapa kau marah-marah, cinta? Jangan marah-marah lah, itu cepat tua. Supaya lah komentar kau yang tak saudara dibaca. Janganlah yang nggak baik kayak gitu. Jadi nggak mungkin kita bisa menjelekkan suatu agama tertentu. Seorang manusia aja pun nggak bisa kita jelekkan zaman sekarang ini. Kenapa? Karena zaman sudah canggih kan, gampang memperoleh informasi, gampang memverifikasi informasi yang kita dapatkan. Contohnya lah, kok menjelekkan dirimu lah, si Rio itu jelek kali loh gitu, begini. Nah terus dibuka orang foto profil muntep, enggak gantengnya dia, kumis tipis dan manis. Nah, contohnya gampang diperoleh informasi. Jadi ketika aku katakan agamaku yang kuanut saat ini adalah agama yang sangat indah, yang sempurna, rahmatan lil alamin, aku sangat mencintainya. Terus kau merasa kalau aku menjelekkan agama sebelumnya, jangan sekali lah cinta. Jadi sebenarnya sesungguhnya yang menjelekkan agamamu sendiri itu adalah dirimu sendiri. Dengan komentar seperti ini, dengan komentar-komentarmu yang lain-lain lagi yang tak sudah dibaca itu, kau telah menjelekkannya sendiri ya kan. Karena diri kita ini merepresentasikan agama kita itu, kitalah mewakili agama kita itu. Makanya teman-teman, siapapun itu, agama apapun itu, supaya agama kita itu tidak menjadi jelek, baik-baiklah kita ya kan, bagus-baguslah kita berkomentar, bagus-baguslah kita bikin konten gitu. Cinta, masuk ya, rubahlah cara berkomentarmu itu supaya gak jadi jelek agamamu. Thank you.
Saya mau tanya, ada nggak jaminan kalau masuk Islam pasti masuk surga? Kalau ada, di mana ayatnya? Ada sayang, ada banyak ayatnya. Di video sebelumnya udah ada juga kasih ayat. Jadi banyak kali ayat di Quran itu yang merujuk bagaimana kita masuk surga. Karena memang sejatinya kita di dunia ini hanya latihannya kita ini, simulasinya kita ini, ya kan. Jadi dikasihlah kita kisi-kisi bagaimana caranya untuk menuju surga itu. Begitu cinta. Jadi di video sebelumnya ada beberapa ayat. Kali ini aku kasih juga kalau ayat yang berbeda dari situ. Al-Kahfi ayat 107 sampai 108 kau baca, Al-Waqiah ayat 8 kau baca, kemudian Al-Ahzab ayat 41 sampai 48. Boleh kau baca Yusr 39:1. Jadi sekarang tergantung dirimu ya, mau nggak kau ngambil jaminannya itu. Begitu. Jadi surganya kami itu masuk akal gitu. Walaupun itu surga, tapi tetap bisa terjangkau oleh nalar kita. Ke sana tidak ada istilah boncengan, tidak ada istilah penebusan, tidak ada orang lain kita korbankan untuk diri kita. Ini urusan kita pribadi dengan Tuhan kita, hak mutlak oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kau masuk mana gitu. Kemudian tugasmu kan udah dikasih kisi-kisi nih. Kau dengan ayat-ayat tadi, kau baca ya kan. Kau harus beriman, kau harus melakukan kebajikan. Nah, orang beriman itu apa? Menyembah hanya satu Tuhan, hanya Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lakukan kebajikan, perbaiki hubunganmu dengan sesama, perbaiki hubunganmu dengan lingkungan sekitar, yang terutama perbaiki hubungan dengan Tuhan kita, kan itu ya. Kita simulasinya ini di dunia ini cinta. Latihannya kita ini semua. Jadi di sini sebenarnya surga itu dimulai. Ya kan? Masuk gak sih? Jadi ketika hidupmu penuh dengan rasa cemburu, rasa benci, rasa dengki ada di hatimu, udahlah gak usah mimpilah mau masuk surga, ya kan. Ya, jadi tetapi ketika di dalam hidup kita penuh kedamaian, berhati sabar, luas, kita selalu gunakan sabar dan sholat menjadi penolong, masuk surganya kita itu. Don't worry lah beb, ya kan. Tergantung kita mau gak ngambilnya, ngambil jaminan itu. Masuk lah ya. Thank you. Abraham adalah bangsa Yahudi, asli lah coy, bukan bangsa Arab, dan Islam adalah ajaran Muhammad, bukan dari bangsa Yahudi. Itu consolidation, sambil kasih anak. Yang pertama, Islam itu adalah ajaran Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan Sang Pencipta segala sesuatu, Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi, yang sudah diajarkan para nabi terdahulu, termasuklah Nabi Ibrahim atau Abraham ini, dilanjutkan, disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Karena ajarannya sama, semua cinta, untuk mengajak semua manusia ke jalan yang benar, hanya beribadah, hanya bertakwa, hanya menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Sang Pencipta tadi. Maksudnya. Kemudian kedua, kita ke Nabi Abraham ataupun Ibrahim. Sulaiman, berisik dia. Nabi Ibrahim itu orang Ibrani atau Eber. Siapakah itu Eber? Apakah itu Eber? Dia adalah cicit dari Sem. Siapakah itu Sem? Dia adalah anak dari Nabi Nuh. Masih ingat peristiwa banjir bandang atau air bah yang diturunkan Tuhan karena semua umat manusia sudah menyimpang dari aturannya? Diselamatkan pada saat itu hanya Nabi Nuh beserta istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya, ya kan? Sem, Ham, dan Yafet. Jadi Eber itu cicit dari Sem. Masuk nggak? Sedangkan Yahudi itu adalah keturunan dari cucunya Nabi Abraham, yaitu Nabi Yakub. Ada 12 anaknya. Jadi kata Yahudi ini diambil dari keturunan terbanyak dari anak Nabi Yakub itu, 12 anak ya. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dari Yehuda ini, dan Naftali, Gad, Asher, Isyakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Itu yang ke-12 itu. Jadi kata pertama kali Yahudi ini datang yaitu dari suku Yehuda, suku terbanyak dari anak dari Nabi Yakub. Dan Israel pertama itu adalah dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu disebut juga dengan Israel. Masih ingat kan ceritanya? Kalau nggak ingat, baca-bacalah dulu ya. Thank you. PNS nggak semudah itu Maimunah, baru Batak kalau udah PNS nggak semudah itu mualaf. Dasar B titik H bohong maksudnya ya. Rian 511 emang nggak mudah.
Kalau hanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sangat mudah, menjalaninya ini Marjuki yang sulit, bukan gampang. Dan diriku tidak mencari kemudahan di dunia ini ya cinta. Gak bohong, memang aku mantan PNS. Aku pengangkatan PNS ku 2003. Aku berhenti dengan hormat tahun 2022 cinta. Ya, aku gak bohong. Ngapain bohong? Yuk, cekidot. Ini buka dompet kita ya, Rian, adikku. Jangan kau pikir kakakmu ini bohong. Ini dia KTP ya kan, kita buka ya. Kita lihat pelan-pelan. Baca cinta. Pekerjaan pegawai negeri sipil. Kewarganegaraan WNI. Masih bisa kita nyucuk ya di kedutaan nanti ya. Seumur hidup nih KTP. Dasani Samosir kan? Ya. Masuklah ya. Gara-gara buka dompet weh, nampak aku pula lagi nih kartu anggota aku ini. Kartu anggota ini. Dasani Samosir Escape Nurse. Jadi kangen. Ini masih berlaku sampai 31 Oktober 2025. PNI. Nah, ya udahlah ya, Rian. Aku cuma meluruskan aja untuk membuktikan bahwa tidak ada bohong di sini. Dan juga untuk membuka pola pikirmu yang mungkin agak sumbat ya kan, bahwa tidak ada hubungannya. Jangan kau pikir karena PNS nggak mungkin mualaf, karena Batak nggak boleh mualaf, seperti itu. Hilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Hargai keputusan, hargai pendapat orang lain, hargai pekerjaan ataupun profesi orang lain. Jangan dirimu sepele dengan pembantu ya kan. Samanya kita semua, bernapas kita masih menghirup udara. Jangan kau anggap dirimu derajatmu lebih tinggi daripada orang lain ya kan. Kecuali kalau kau sudah mulai bernapas menghirup batu bata, ya udah silakanlah ya kan. Thank you. Kalau hartanya banyak, gak di depan kompor mulu kerja, pasti banyak pembantunya. Hey, thank you ya. Siapa nih? Gak bisa aku baca namamu. Tak siapalah kau itu ya. Jadi yang pertama cinta, kenapa sih fokus dengan banyak tidaknya hartaku? Aduh, aku gak pernah bilang aku punya banyak harta. Kalau aku itu bersyukur dengan apapun yang aku punya saat ini gitu. Mau banyak mau tidak, banyak itu relatif loh. Mungkin bagimu banyak, bagiku belum tentu gitu ya kan. Mungkin bagiku banyak, bagimu juga belum tentu. Seperti itu cerita soal banyak ini ya kan. Kita beli lontong dulu ya. Beli lontong dulu kita ya. Ya, jangan fokus dengan harta orang lain. Kok rimang-rimangin? Kalau banyak hartanya, gak mungkin dia masak itu kan, punya pembantu gitu. Ya ampun, aku bersyukur kali dengan aku punya kesempatan bisa masak untuk anak dan suamiku gitu loh. Jadi kami memang gak punya pembantu karena kami gak membutuhkan gitu. Sampai saat ini aku belum butuh pembantu. Jadi kau siap-siap ya. Kalau nanti satu saat aku butuh, biar aku panggil dirimu cinta. Thank you.